Kata sambutan dari Ketua Aptisi Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SEMM, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia menjelang siang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang baru saja memberikan sambutan, Profesor Dr. Saiful Anwar Matondang, yang sebentar beliau ada urusan dan akan kembali lagi bersama-sama dengan kita. Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Hasipa, Ibu Dr. Haji Mas Dalifah Pasaribu SKEP, Nurse SKM MKes, serta para wisudawan yang kami banggakan, dan seluruh undangan yang berbahagia yang mohon maaf mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi yang berbahagia ini kita berkumpul dalam acara yang luar biasa. Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia adalah tempat bergabungnya pimpinan perguruan tinggi dan yayasan perguruan tinggi swasta se-Indonesia dan yang kita di Sumatera Utara dengan jumlah perguruan tinggi 220 perguruan tinggi, hampir 12.000 dosen dan hampir 400.000 mahasiswa. Asosiasi Perguruan Tinggi Sumatera Utara seperti yang disampaikan tadi adalah bertugas untuk memberikan motivasi sebagai fasilitator terhadap kebutuhan-kebutuhan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Jujur, dalam sejak tahun 2001 kami diangkat menjadi pengurus Aptisi hingga sekarang. Memang kegiatan Aptisi itu yang paling banyak di masa Prof. Saiful Anwar Matondang. Karena seperti yang disampaikan beliau tadi, beliau memang mendorong perguruan tinggi swasta untuk maju di Sumatera Utara. Kita telah melakukan yang namanya pembuatan SPMI, kunjungan studi banding SPMI, dan tindak lanjut workshop SPMI. Kita juga mengundang pembicara dari kementerian, kelembagaan, SDM untuk mendorong dosen-dosen kita untuk menuju ke guru besar. Dan banyak lagi kegiatan yang didorong oleh Pak Kepala Lembaga yang membuat Aptisi juga harus bekerja keras secara cepat. Nah, beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan rapat kerja wilayah pimpinan perguruan tinggi Sumatera Utara, dan ini memang menjadi penting bagi kita karena kita mengetahui bahwa paradigma selama ini bahwa yang berkualitas itu adalah perguruan tinggi negeri. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Lembaga, untuk saat ini tidak ada lagi perbedaan. Sama-sama semuanya, bahkan perguruan tinggi negeri itu juga diawasi, dimonitor oleh Kepala Lembaga Layanan Dikti. Nah, jadi kedudukannya sama, akreditasinya sama, hanya branding saja. Kalau kita minum Aqua, kita minumnya di kedai pinggir jalan. Ya, kita minumnya di warung kopi. Kita minumnya di hotel. Kita minumnya di eksekutif klub yang luar biasa. Padahal yang kita minum tetap adalah Aqua. Belum tentu kadang-kadang Aqua yang kita minum di hotel itu lebih higienik daripada yang di kafe. Jadi tidak menentukan, sebenarnya branding itu menentukan kualitas daripada pendidikan itu. Nah, banyak sebenarnya prestasi-prestasi daripada mahasiswa maupun dosen ataupun institusi perguruan tinggi swasta yang lebih baik daripada perguruan tinggi negeri. Nah, untuk itulah saatnya kita bangkit, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk menduduki ataupun menjadi mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Mau kalah saya sama Ibu Ketua.
minum jus naga bersama sahabat, diminumnya saat langit berawan. Kalau mau jadi tenaga kesehatan yang hebat, ayo kuliah di Ashifa Kisaran. Kota Kisaran disebut juga kota naga, banyak karetnya dan banyak kebunnya. Pantas Tikes Ashifa Kisaran luar biasa, karena pimpinannya Ibu Musdalifah dan Ibu Gustivina. Tikes Ashifa, jaya, jaya, jaya. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh kepada Dinda Nur Afni, mahasiswi terbaik Prodi Sarjana Farmasi, jatuh kepada Ratih Kumala Dewi Panjaitan. Kami mohon kepada Bapak Ketua APSI Sumatera Utara untuk dapat mengambil tempat memberikan penghargaan didampingi oleh Ibu Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran dan Ibu Ketua Stikes Ashifa Kisaran. Putri dari Bapak Susanto. Wida Afrida Nasution, putri dari Bapak Zulham Nasution. Dinda Nur Afni, putri dari Bapak Suyanto. Anita Kurniadi, putri dari Bapak almarhum Wagino. Anzani Sartika, putri dari Bapak almarhum Usman Nias. Sri Wahyuni, putri dari Bapak almarhum Sule. Nurlela Tanjung, putri dari Bapak Zainal Abidin Tanjung. Rida Mailani, putri dari Bapak Ukino. Deka Rahmayani, putri dari Bapak Indra Gunawan.
Wan Ayu Rismanda, putri dari Bapak Suheri. Monika Ferwani Panjaitan, putri dari Bapak Maruli Baris Panjaitan. Lilis Anjeli, putri dari Bapak Lamjan. Nurul Hidayah Sinaga, putri dari Bapak Mahyudin Sinaga. Fiona, putri dari Bapak Yus Chandra. Cantik Ekadia, putri dari Bapak Beni Asri. Yeni Aziza Yanti, putri dari Bapak Zainal Arifin Lubis. Dewi Widiawati, putri dari Bapak Sofian. Dwi Kesuma Jayantri, putri dari Bapak Rianto. Ade Ardila, putri dari Bapak Syahri. Zihan Husaini, putri dari Bapak Husaini. Dewi Aisyah Putri, putri dari Bapak Sukamto. Lisda Ramadhani, putri dari Bapak Sutrisno. Nur Ainun Nabila, putri dari Bapak Zulham Syarifuddin Siregar. Indah Damai Rezeki Simanguso, putri dari Bapak Riston Simanguso. Nur Aini, putri dari Bapak almarhum Zulkifli. Nurul Husna, putri dari Bapak Ngatijo. Nur Hidayah, putri dari Bapak almarhum Kamaluddin Sagara.
Wildan Evika, putri dari Bapak Efrian. Nisa Veronica Hasibuan, putri dari Bapak Agustinus Hasibuan. Jelita, putri dari Bapak almarhum Abdullah Simamoan. Kristina Bulu Panjaitan, putri dari Bapak Satu Panjaitan. Prodi Profesi Bidan, Rizky Fitri Utami Nur Hasanah, putri dari Bapak Haji Yafri Marpal SH. Sri Puji Astuti, putri dari Bapak Mugiono. Adlina, putri dari Bapak almarhum Haji Abdul Kamal Hasibuan. Nurul Huda, putri dari Bapak Bahtiar Margola. Enda Novina Ningsi, putri dari Bapak Muhammad Yakub AMAPD. Prodi Farmasi, Rati Kumala Dewi Panjaitan, putri dari Bapak almarhum Muhammad Syukur Effendi Panjaitan. Hardiansyah, putra dari Bapak Emily Tanjung. Riwandi, putri dari Bapak Iwan Linanto. Devina Putri, putri dari Bapak almarhum Haryadi. Dewi Amalia, putri dari Bapak Hadi. Muhammad Surya, putra dari Bapak Tumia. Rati Inggris Dayanti, putri dari Bapak Lulu. Sarah Azhar, putri dari Bapak Syahrial Azhar. Sultan Fazri Khosa Hasibuan, putra dari Bapak Syamsuddin Hasibuan.
Aisyah Ayu Wardani, putri dari Bapak Supriyadi. Putri Yulani Panjaitan, putri dari Bapak Omri Panjaitan. Zulfikar Azhar Haram, putra dari Bapak Khairul Haram. Hernida Hafi, putri dari Bapak almarhum Heri Chandra. Lailan Syafina, putri dari Bapak Garai. Putri Lestari, putri dari Bapak Nadio. Siti Rahmatullah, putri dari Bapak Andi Purba. Nurama Dewi Purupani, putri dari Bapak almarhum Ridwan Pardoman Pati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 27 Januari 2024, saya Ketua Stikes Asyifa Kisaran atas nama Yayasan Pendidikan Asyifa Kisaran dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai ahli madya kebidanan, profesi kebidanan sarjana farmasi. Kami percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Kisaran 27 Januari 2024, saya Ustifina Hasanah Hasibuan SSTM SMK, Ketua Stikes. Pengambilan sumpah oleh Ketua IBI Provinsi. Para rohaniawan dimohon untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengambilan sumpah dan janji bidan. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Saya sebagai Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumatera Utara Cabang Asahan, Wali Bidan di Stikes Asyifa Kisaran, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelum saya bertanya, bersediakah
Saudara-saudara mengucapkan sumpah. Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Sitikas Ashifa Kisaran. Selain itu perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk seluruhnya ikuti saya. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya bersumpah atau berjanji bahwa saya satu, akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan. Kedua, akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan tanpa membedakan agama, pangkat suku dan bangsa. Ketiga, akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Keempat, akan membela hak dan menghargai tradisi budaya dan spiritual klien yang saya layani. Kelima, tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 6. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. 7. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu kebidanan. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rohaniawan untuk mengukuhkan sumpah, dimulai dari rohanian Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saudari-saudari mengangkat sumpah dan janji ini, selanjutnya saya selaku rohaniawan mengukuhkan sumpah saudara berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia.
Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Perlu saya ingatkan sekali bahwa sumpah yang saudara-saudari ucapkan di samping disaksikan oleh hadirin dan undangan, yang perlu disadari bahwa sumpah yang saudara-saudari ucapkan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudari senantiasa memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ilmu yang saudara terima. Amin. Dan terlebih di hadapan Tuhan, firman Tuhan buat saudari yang akan kita dengarkan yang tertulis dalam Ulangan pasal 29 ayat 9 dan 10a. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, yang pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allah. Firman ini mengingatkan buat saudara-saudari bahwa setelah saudari sudah mengangkat janji, lakukanlah pekerjaan nantinya setelah dapat melaksanakan tugas. Lakukan dengan seluruh firman Allah. Andalkan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara di nantinya di dalam pelaksanaan tugas saudara. Buat saudari kami perlu diingatkan bahwa firman ini untuk mengingatkan janji ini benar-benar dilakukan di dalam melaksanakan tugas dan di dalam diri sendiri. Biarlah Tuhan yang menyertai kita semua. Shalom. Hari ini saudari telah mengucapkan janji terhadap diri sendiri dan disaksikan oleh banyak orang dan hadirin semua yang ada di sini, terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudari berjanji, maka akan saya kukuhkan janji yang baru saja saudari ucapkan dengan nats kitab suci bab 5, Matius bab 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ketahui bersama, garam itu sangat berguna untuk manusia, untuk hewan juga, untuk tumbuhan juga. Sebagai penyedap makanan, penyedap rasa, juga sebagai pengawet, dan masih banyak juga kegunaan garam. Garam juga dipakai, tidak terbatas yang memakai. Orang yang kaya juga pakai garam, yang miskin juga pakai garam. Jadi saudariku, kamu diandaikan jadi garam. Garamilah orang yang membutuhkan masyarakat. Lakukan pelayanan seperti garam tadi digunakan banyak orang. Jadilah kamu menjadi pemberi rasa kepada orang yang membutuhkan dirimu. Jadilah juga kamu menjadi pengawet kepada semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan profesi yang kamu dan juga janji yang telah kamu ucapkan pada hari ini, profesi yang kamu raih selama berapa tahun. Semoga saudariku dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Penandatanganan naskah sumpah. Kami persilakan wakil lulusan dan rohaniawan mengambil tempat.
dipersembahkan sebuah lagu berjudul Ayah Ibu, persembahan dari lulusan Prodi Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Farmasi Stikes Ashifa Kisaran. Selamat menyaksikan. Atas nama Dinda Nur Afni dengan indeks prestasi 3,77. Lulusan terbaik kedua atas nama Wida Afrida Nasution dengan indeks prestasi 3,78. Lulusan terbaik pertama
atas nama Widya Suryani Tripasa dengan indeks prestasi 3,79. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Bapak Bendahara Yayasan Ashifa Kisaran, Ketua IBI Asahan didampingi oleh Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran, Ketua Stikes Ashifa Kisaran untuk memberi penghargaan. Oke, semua fokus kamera. Oke, 1, 2. Sekali lagi Bapak izin, 1, 2. Sekali lagi Bapak izin, 1, 2, 3. Program studi Sarjana Farmasi lulusan terbaik ketiga atas nama Riwandi dengan indeks prestasi 3,77. Lulusan terbaik kedua atas nama Hardiansyah dengan indeks prestasi 3,80. Lulusan terbaik pertama atas nama Ratih Kumaladewi Panjaitan dengan indeks prestasi 3,82. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Sekretaris Yayasan Ashifa Kisaran, Ketua IAI Kabupaten Asahan didampingi oleh Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran untuk memberi penghargaan.
pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara wisuda Stikes Ashifa Kisaran pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Handus Saiful Anwar Matondang, MH PhD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Asahan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Ketua Aptisi Sumatera Utara, Pimpinan Lahan Praktek Stikes Ashifa Kisaran, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik se-Kabupaten Asahan, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Asahan, Pembina Yayasan Pendidikan Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Mas Dalifa Pasaribu, Eskep Nurse SKMM Kes, Ketua Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Bidan Ustifina Hasanah Hasibuan, EST MKes MKep, Kepala SMK Swasta Ashifa Kisaran, Ketua IBI Provinsi Sumatera Utara, sebuah perjalanan yang cukup panjang, jatuh bangun yang dirasakan, kadang hanya demi sebuah angka, yang ternyata bukan segalanya. Beberapa keadaan yang membuat kita sadar bahwa intinya bagaimana kita menjadi manusia yang dewasa, yang memiliki karakter yang berkualitas. Altitude defines and your attitude. Artinya, nilai memang penting, tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh rekan seperjuangan saya dan rasa terima kasih yang mendalam tentunya untuk waktu perjuangan bersama. Terima kasih kepada keluarga kami yang selalu ada untuk mendukung dan mendengarkan keluh kesah kami. Terima kasih yang mendalam juga kepada dosen kami yang tak pernah kenal lelah untuk membagikan ilmunya. Teman-teman, bisa dilihat di sebelah kanan kalian, orang tua kalian, lihat wajahnya penuh bangga hari ini, penuh bahagia. Terima kasih Pak, terima kasih Ayah yang telah membesarkan kami, merawat kami, dan mensupport kami. Terima kasih Pak, ya. Terima kasih buat Ayah dan Mama saya yang memang raganya tidak di sini, tapi saya yakin dia ada di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Ato dan Indin saya yang sudah menerima dan mengizinkan saya untuk tinggal bersama mereka. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima
terima kasih juga untuk dosen kami yang sudah memberikan ilmunya, termasuk ibu saya, Ibu Nur Aini dan Ibu TMPD. Terima kasih Bu atas supportnya selama ini, sehingga membuat saya membuka mindset saya untuk menjadi lebih semangat belajar. Terima kasih Bu. Ucapan maaf juga kami sampaikan kepada semua yang telah mendukung kami atas kesalahan dan kekurangan dan kehilapan selama ini. Selama menjadi mahasiswa Stikes Asifah Kisaran, kami juga memohon doa restu agar gelar yang kami raih ini bermanfaat bagi kami sendiri, seluruh masyarakat, dan bangsa dan juga negara. Ada sebuah kutipan dari Namjun BTS yang bercukup bermakna buat saya. Tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, temukan nama dan suara Anda dengan berani untuk berbicara. Dan ada sedikit pantun juga dari saya. Pergi ke Medan naik kereta api, jangan lupa uang 100.000 dibawa. Tidak sampai di sini saja perjuangan kami, harapan baru untuk lulus S2 bersama. Saya Rati Kumala Dewi, sarjana farmasi, Stikes Asifah. Jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan selamat kepada seluruh wisudawati, dipersembahkan sebuah lagu berjudul Bunga Hati, persembahan dari paduan suara Stikes Asifah Kisaran.
Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, terutama Ibu Ketua Yayasan Stikes Ashifa Kisaran. Pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan karena berhubung beliau ada kegiatan di acara keluarga di luar kota, jadi beliau mempersilahkan kami untuk menyampaikan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada acara wisuda ini. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala NL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Ketua Aptisi Sumatera Utara, kemudian Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan, yang teristimewa juga terkhusus Ibu Ketua Yayasan Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Dr. Haja Usdali Babasari Ibu SKM Menkes, kemudian Bapak Sekretaris dan Bendahara Yayasan Stikes Ashifa Kisaran, kemudian yang orang luar biasa hari ini Ibu Ketua atau Ibu Direktur Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Bidan Stivina Hasan Asibuan, SSTM Kesenkep, kemudian Ibu Ketua Prodi Kebidanan, Ibu Ketua Prodi Farmasi, dan seluruh sivitas akademik Stikes Ashifa Kisaran, kemudian yang terhormat Ibu Ketua Organisasi Profesi Bidan Kabupaten Asahan dan Ibu Ketua Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Kabupaten Asahan, kemudian para pimpinan perguruan tinggi yang berhadir serta pimpinan rumah sakit, klinik dan puskesmas tempat lahan praktek yang berhadir, dan yang tak kalah istimewa adalah para orang-orang tua, para suami, dan para wisudawan wisudawati yang sedari tadi sudah mencurahkan isi hatinya. Ya, banyak yang menangis dengan perjuangan adik-adik semuanya saya lihat tadi. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Bapak Ibu, saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada acara wisuda D3 Kebidanan, S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Ashifa Kisaran tahun ajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan hari ini tentu kita tetap senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir bersama dalam rangka acara wisuda D3 Kebidanan, S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Bidan Stikes Ashifa Kisaran tahun ajaran 2023-2024. Kemudian saya akhiri dengan kami selawat berangkai salam tak lupa mari sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dan seluruh anak keturunan kita insyaallah mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya akan menyampaikan terkhusus ucapan selamat kepada seluruh sivitas akademik Stikes Ashifa Kisaran atas pelaksanaan wisuda, dan terkhusus kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Stikes Ashifa Kisaran atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan dengan sah dan menyandang gelar ahli madya kebidanan, sarjana farmasi dan profesi bidan, di mana dengan acara ini menandakan bahwa saudari dan saudara tidak lagi sebagai mahasiswi yang penuh dengan tugas akademik, tetapi juga sebagai tanda bahwa saudara dan saudari telah menyandang gelar yang membanggakan, namun penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab moral, spiritual maupun intelektual. Acara wisuda ini bukan hanya merupakan suatu seremonial semata, tetapi hari ini para wisudawan dan wisudawati harus menjadikan momen ini sebagai motivasi yang kuat untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Karena hidup yang paling membahagiakan adalah ketika kita mampu membuat orang lain bahagia. Di samping itu, setelah para wisudawan tadi sudah diambil sumpah dan janji, tentu saja ini merupakan pengingat sebagai alarm bahwa saudara dan saudari dalam melaksanakan tugas nantinya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara dan saudari para wisudawan wisudawati harus dapat menggunakan hati dan menjunjung tinggi moral
dan agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadilah saudara dan saudari, para wisudawan wisudawati yang terhormat, menjadi bidan-bidan yang terhormat, menjadi sarjana-sarjana yang terhormat. Jadilah sebagai pelopor agen perubahan yang baik dalam pelayanan kesehatan dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap profesi yang Anda pilih saat ini, sehingga memberikan warna yang positif dimanapun saudara-saudari mengabdi nantinya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kami yakin bahwa Stikes Ashifa Kisaran sudah banyak melahirkan bidan dan sarjana yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi. Maka daripada itu, pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Kesehatan sepenuhnya mendukung Yayasan Stikes Ashifa Kisaran dalam melaksanakan peningkatan kompetensi para mahasiswa dan para mahasiswinya, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Dinas Kesehatan juga mendorong kepada Stikes Ashifa Kisaran untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, agar nantinya seluruh mahasiswa dan alumni memiliki daya saing dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Asahan, di mana saat ini kita menyadari bahwa persaingan di dunia kerja di bidang kesehatan semakin tinggi, terutama dalam perkembangan teknologi kesehatan saat ini. Kami juga berharap bahwa para wisudawan dan wisudawati memiliki gagasan atau pemikiran yang baru yang dapat memajukan dan merubah mindset, merubah perilaku masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kewenangan dan keprofesional di bidangnya. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh wisudawan dan wisudawati saya berpesan bahwa saat ini Anda juga memikul amanah dan tanggung jawab moral kepada alma mater, di mana Anda dituntut untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda layak dan mampu mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang Anda dapatkan selama masa pendidikan. Untuk itu, tetap jaga nama baik alma mater Anda, ikuti aturan yang berlaku, serta tingkatkan selalu disiplin dan minat untuk belajar berkelanjutan. Penting bagi Anda untuk mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saudara sendiri, dan ini menjadi tantangan bagi Anda untuk menjadi lebih maju dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Anak petani naik sepeda pergi ke sawah. Mudah-mudahan Stikes Ashifa semakin jaya dan alumni-alumninya diberikan rezeki melimpah dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Kisaran 20 Januari 2024, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dr. Haji Hari Sapna MKM. Terima kasih. Pemberian penghargaan dari Yayasan Pendidikan Ashifa Kisaran kepada Unit Penjaminan Mutu Internal atas pencapaian yang meraih kategori terbaik di bidang perencanaan peningkatan dan pengendalian jenjang sekolah tinggi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Stikes Ashifa Kisaran, Ibu Bidan Maidina Putri SST MKes MK beserta jajarannya, kami persilakan mengambil tempat. Yeah.
Sidang Senat terbuka, Prodi Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Farmasi, dan Profesi Bidan Stikes Ashifa Kisaran telah selesai. Kami mohon kesediaan Ibu Pimpinan Sidang untuk menutup sidang secara resmi. Sidang Senat terbuka Stikes Ashifa Kisaran dengan acara tunggal wisuda program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi Profesi Bidan, dan Sarjana Farmasi. Stikes Ashifa Kisaran tahun 2024 telah selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka ini saya nyatakan resmi ditutup. Barisan prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Barisan prosesi tinggalkan ruang sidang upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tari Cinta Nusantara, persembahan dari Sanggar Tari Stikes Ashifa Kisaran. Together, voice of
Kita semua saya mahasiswa universitas Indonesia berpesta. Ya ingat waktu dulu di semester 1 mahasiswa baru dan masih ragu. Di semester atas tugas langsung ngegek, baru masuk kelas langsung ngelek. Kelas dimulai bertugas langsung banyak mulai bertugas langsung dengan santai berdengar dengan sopan. Ya sekarang masih sedang tak ada kita tentang mengira banyak yang hampir bersama ya. Ini dengan sedang kita. Ya. Kampus kesehatan bangsa di Sasipa kampus berdaya Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, acara wisuda Prodi Diploma 3 Kebidanan, Profesi Bidan dan Sarjana Farmasi Stikes Ashifa Kisaran telah selesai. Kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bu? Udah? Ya semua fokus kamera. Satu sana. Oke, kamera, fokus. Oke, kamera, 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, Stikes Ashifa, yes ya. Oke, Stikes Ashifa. Stikes Ashifa. Izin Bu, video. Stikes Ashifa Jaya. Oke, Stikes Ashifa.